Selamat siang Bu Enci. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, puji Tuhan kalau kabarnya Bu Enci hari ini baik. Saya juga sangat baik hari ini Iya. karena pertama Ibu Enci sudah meluangkan waktunya Iya. untuk melakukan percakapan dengan saya hari ini. Oh iya, Yang Pak. pertama Ibu Enci sesuai dengan janji kita berdua Iya. bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan. Iya. Percakapan terkait dengan persiapan sebelum melakukan observasi di Iya, Pak. lokasi. Iya. Ya. Oke. Apa namanya Ibu? Pertama, saya ingin menginformasikan kepada Ibu beberapa hal. Karena ada tujuan melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Oh iya, Pak. ya, yang nanti Ibu lakukan di kelas. Oke. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi Iya. sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Iya. Ya, agar nanti lebih siap lagi dan lebih percaya diri Oke. sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagimu. Kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ibu Enci begini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Iya, Pak. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya. Iya. Tujuan pembelajaran ya, Pak. Ya, tujuan pembelajaran. Kira-kira apa ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oke. Baik, Pak. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang, jadi saya sudah menuliskan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama saya menginginkan siswa saya itu bisa mengetahui fungsi dari, karena materi saya kan guru biologi, Pak. Ya. Nah, jadi kebetulan nanti kami akan belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi saya menginginkan bahwa siswa saya itu dapat mengetahui fungsi dari sel-sel darah seperti sel darah merah, sel darah putih dan juga keping-keping darah, Pak. Oke. Oh, baik. Berarti ada tujuan pembelajaran yang Ya. ingin dicapai di sini Ya, ya, Pak. bagaimana siswa nanti akan mengetahui tentang sel-sel darah Ya, fungsi dari sel-sel darah fungsi sel-sel darah putih, darah merah dan juga keping keping darah. darah. Oke. Eh, Lalu bagaimana ini dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat nanti observasi? Oke. Ya. Baik, untuk area pengembangan mungkin nanti saya menggunakan dua, Pak, yaitu area pengetahuan dan juga area sikap ya, Pak. Di mana pada area pengetahuan saya ingin mengetahui apakah siswa saya itu bisa mengetahui fungsi dari sel-sel darah merah, sel darah putih dan juga keping-keping darah. Terus untuk area yang kedua itu area sikap, saya ingin pada saat diskusi kelompok siswa saya itu bisa menunjukkan bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik dengan sesamanya, terus bagaimana mereka punya rasa saling menghargai dan juga bisa bertanggung jawab saat presentasi diskusi kelompok. Oke, Seperti itu yang saya harap. Luar biasa sekali. Jadi di sini poinnya ada dua. Ada ya. dua, ya. Yang pertama adalah pengetahuan Pengetahuan dan juga sikap. sikap. Oke. Baik. Jadi saya ingin mendengar itu ya. Tadi Ibu Oke. sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, Ya. kemudian juga area pengembangan sudah jelas. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya ataupun metode pembelajaran. Oke, baik, Pak. Jadi untuk strategi yang nanti saya akan gunakan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti saya akan melakukan pengelompokan sesuai dengan kemampuan mereka dan juga keterampilan dan keaktifan mereka. Lalu untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Oke. Baik, luar biasa. Jadi ada diferensiasi ya, Ya, lalu Pak. integrasi dengan pembelajaran sosial Sosial dan emosional. emosional. Oke, bagus sekali Ibu. Kemudian juga strategi pembelajaran yang Ibu gunakan adalah problem based learning, Problem based PBL. learning, ya. Oke. Kalau boleh tahu Ibu, metode yang digunakan kira-kira metode apa? Ya. Jadi yang lebih tepat menurut saya, Pak, metode yang digunakan adalah metode diskusi kelompok dan juga tanya jawab, Pak. Oke. Seperti itu. Baik, berarti metodenya adalah diskusi kelompok dan juga tanya jawab Iya. Ibu ya. Rencana yang akan diterapkan pada pembelajaran di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi Ya. yang Ibu sebutkan, Ya. lalu diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Emosional, ya, Oke. Pak. Menggunakan
model pembelajaran berbasis masalah Masalah, atau ya. problem Problem based based learning. learning dengan metode tanya jawab dan juga diskusi kelompok. Ya. Kemudian penugasan dan ada juga penugasan dan tanya jawab ya. Ya, bisa nanti juga memberikan penugasan Pak. Oke. Kalau boleh tahu, selain strategi, metode, kira-kira media pembelajaran yang akan aku gunakan dalam pembelajaran di kelas? Oke, nanti saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan video pembelajaran, menampilkan gambar, terus juga saya akan menggunakan memberikan lembar kerja peserta didik atau yang sering disebut dengan LKPD Pak. Ya. Oh, berarti nanti akan Ibu tampilkan sesuai dengan gaya dan Ya, minat dari siswa. ya, gaya belajar Ada siswa. LKPD, LKPD, media, video, Video atau dan audio. juga gambar. Ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, nah begini, kira-kira ini kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Pak, jadi kebetulan dalam roster saya mempunyai jadwal hari Kamis ini nanti Pak. Jadi jadwalnya itu pada jam yang pertama dan juga di kelas 11 Pak. Oke. Jadi di kelas 11? Iya, di kelas 11 pada hari Kamis. pada hari Kamis. Ya. Oke, jadi saya akan melakukan supervisi kelas. Pada Iya, saat Pak. itu nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya itu ya. Iya. Oke. Dan nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan lagi Bu, Oh ya. yang terkait dengan pembelajaran yang Ibu telah lakukan di kelas. Oh, berarti setelah kegiatan pembelajaran berlangsung ada apa lagi? Kita akan percakapan lagi. Percakapan lagi, ya. Istilahnya semacam kita ada refleksi. Oh ya. Mungkin Ibu ada refleksi nanti pada saat itu terkait dengan pembelajaran yang baru saja Ibu lakukan. Oh ya. Nanti kita akan melakukan percakapan lagi. Iya Pak. Ya. Sebelum kita akhiri hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, baik Pak. Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang kira-kira media apa nanti yang perlu saya siapkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Sehingga mulai dari sekarang saya bisa berpikir dan mempersiapkan diri untuk merancang media tersebut dan juga menyiapkan segala sesuatu mulai dari LPP dan semua perangkat pembelajaran yang dibutuhkan saja. Jadi mungkin seperti itu gambaran singkat yang saya dapatkan hari ini Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak kalau Ibu sudah mendapatkan apa yang Ibu inginkan, Ya, yang Pak. baru saja kita lakukan ini pada saat kita diskusi ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya Iya, Pak. dan sudah bersedia berbincang-bincang bercakapan dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Kalau gitu, saya ucapkan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis itu ya. Iya, Pak. Hari Kamis. Demikian percakapan kita hari ini Ibu. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi, dan selamat beraktivitas. Iya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Marilah kita berdoa dan berdoa dalam Allah Bapa dan Kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu kami semua bisa berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih pula atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul lagi di sini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami
Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajarannya, jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik dapat menganalisis fungsi dari komponen-komponen yang ada pada darah. Jadi nanti darah itu kan dia mempunyai bagiannya masing-masing. Mungkin yang kita lihat dia berwarna merah, tetapi dia punya struktur yang lebih kecil lagi. Jadi ada komponen-komponen tersendiri yang mempunyai fungsinya masing-masing. Lalu nanti seperti apa kita mengadakan pembelajaran itu? Nanti kita akan menggunakan pembelajaran problem dengan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Nanti kita ada bingung seperti apa masalahnya. Jadi sebentar ibu akan menayangkan video di depan. Jadi ibu akan tayangkan video, nanti adik-adik mengamati videonya. Setelah itu nanti adik-adik bisa mengidentifikasi atau menemukan masalah berdasarkan video yang ditayangkan di depan. Tentunya berkaitan dengan sistem peredaran darah. Paham maksud ibu? Ya, Bu. Oke. Jadi saudara coba perhatikan. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah sungai. Kalian tahu tidak? Di dalam tubuh kita ada sebuah sungai ada satu yang ada Ayo. Kalian sudah lihat, inilah sungai yang bersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Pelan sedikit ya, kami sedang gak ada di orang lain, tidak ada hubungan dengan kalian, kan kalian kami. Pelan saja, hati-hati. Nah, sekarang biarkan promosi itu untuk menunjukkan kehebatannya. Gerakan badan mukanya, aku keluarkan jenisnya untuk membuka darah. Ayo, teman-teman. Oke, baik sudah ya. Jadi sekarang silakan adik-adik membuat masalah berdasarkan isi videonya tadi. Lalu nanti adik-adik juga bisa menemukan bagaimana jawaban atau solusinya. Bisa menggunakan sumbernya, menggunakan buku bisa. Lalu menggunakan searching mungkin lewat YouTube atau bisa menggunakan Google. Silakan mulai sekarang. Coba kita lihat ya.
Jadi satu kelompok buat satu masalah, ya. Jadi kalau sudah ada masalah nanti tinggal tuliskan di sintaks tabel yang pertama. Kita lihat di situ ada orientasi pada masalah. Nanti tulis di situ, di sini. Nah, tulis di sini masalahnya. Lalu yang berikut, yang kedua itu kamu menuliskan lagi dia punya solusi atau jawabannya. Ini kan masalah kan ada satu masalahnya. Tulis di sini. Lalu sebentar dia punya bisa juga di sini. Nah, lalu nanti solusinya di sini. Sebelum nantinya di sini. Sudah. Ada yang sudah? Bagaimana kelompoknya ada ya sudah? Belum. Skema? Lalu dalam diskusi kelompok, harapan ibu semuanya harus aktif. Kan semua kan dinilai toh. Bagaimana ada berkomunikasi dengan teman barunya, lalu nanti harus apa? Saling menghargai, menghormati sesama. Terus harus sebentar bisa bertanggung jawab. Jangan hanya 2 menit satu orang saja, Oke. Oke, sudah? Sudah kan? Ya, silakan kelompok 1, presentasi. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita panjat puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya sehingga kita bisa berkumpul lagi di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke. Ya. Tujuan kami berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator atas nama Diego Godo dan pembawa materi atas nama Emilia Almazaya dan satu anggota kelompok kami atas nama Ferdianus Dio. Supaya tidak memperpanjangkan kata, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi untuk memaparkan materi. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator kepada saya. Baik, saya akan membaca solusi masalah yang terdapat dalam video tadi. Masalah yang ditemukan adalah mengapa darah dapat mengalir pada seluruh tubuh. Solusi dari masalah: darah dapat terbagi atas 2 bagian, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri berperan yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh, dan pembuluh vena berperan mengembalikan darah dari seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Itu saja materi dari kelompok kami. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada saudara materi yang sudah menjelaskan materinya. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada yang mau bertanya, apabila kesempatan saya berikan. Baik, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiri. Saudara Fadli, apabila kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 ingin memberikan satu pertanyaan kepada kelompok Anda. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika di dalam tubuh kita tidak ada pembuluh darah? Oke, apa yang terjadi jika dalam tubuh tidak ada Pembuluh darah. Ya. Baik, terima kasih kepada saudara Fadli atas pertanyaannya. Baik, jika ada yang mau bertanya, apabila kesempatan saya berikan. Bagaimana kelompok 3? Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan. Jika dari teman-teman tidak ada yang mau bertanya, baik, izinkan kami untuk diskusikan pertanyaan dari teman Fadli. Bagaimana jika dalam tubuh tidak ada pembuluh darah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Fadli. Pada saudara Dio, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman Fadli. Yang pertanyaan, apa yang terjadi jika di dalam tubuh kita tidak ada pembuluh darah? Kelompok kami mendapatkan jawaban, Tuhan sudah membentuk tubuh kita dengan lengkap, tak satu pun yang kurang, termasuk Tuhan membentuk pembuluh darah pada tubuh kita.
Kami mengambil contoh, misalnya air yang mengalir ke dalam pipa dan aliran dengan air yang mengalir tanpa pipa, atau saluran air yang mengalir di dalam pipa tujuannya berbeda dengan aliran air tanpa pipa. Pasti akan merembet dan tidak punya tujuan. Menurut kelompok kami, seperti itulah fungsi pembuluh darah dalam tubuh manusia. Oke. Bagaimana kelompoknya Fardi? Kelompok 2 ya? Kelompok 2? Bagaimana saudara Fardi, apakah jawaban kami bisa diterima atau tidak? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok Anda. Jawaban dari kelompok Anda kami sudah terima. Terima kasih. Diskusi dari kelompok kami, jika ada kata yang kurang berkenan dari teman-teman, saya selaku moderator mewakili kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sudah ya? Baik, jadi tadi kelompok 1 mereka punya masalah itu mengenai apa tadi? Mengapa? Iya, jadi mengapa darah dapat mengalir ke seluruh tubuh? Ya. Jadi darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh karena ada pembuluh darah. Nah, lalu tadi ada pertanyaan dari apa? Dari kelompok 1. Bagaimana kalau dalam tubuh tidak ada pembuluh darah? Nah, jadi kita membayangkan begini. Ada mata air itu seperti jantung, kok. Nah, jika pada mata air lalu kita mau arahkan air ini ke sawah misalnya, atau untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, itu kan harus ada salurannya, kok. Nah, begitu juga dalam tubuh, sehingga tadi ada 2 pembuluh darah yang kita jelaskan, ada pembuluh vena dan juga ada pembuluh arteri. Nah, pembuluh arteri yang bertugas untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh vena dia bertugas untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Bisa paham? Ada ya, Bu? Ya, sekarang kelompok yang berapa? Silakan kelompok presentasi. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tujuan kelompok kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusinya, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Afriliani Farli. Di sini saya sebagai moderator dan pembawa materi atas nama Afrilianis. Sedangkan kedua anggota kelompok kami atas nama Libertus Alvan dan Yasensis Tibo Sedunjuan. Supaya tidak memotong banyak waktu selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh saudara moderator. Di sini saya berperan sebagai pembawa materi. Supaya tidak memperpanjangkan waktu, saya akan membacakan materi dari kelompok kami. Sesuai dengan video yang telah kami saksikan bersama, kelompok kami menyebutkan jenis masalah yang terdapat dalam video tersebut adalah mengapa darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Jadi solusi atau jawaban dari masalah tersebut adalah darah mengalir ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan, oksigen, hormon dan enzim. Baik, terima kasih kepada saudari pembawa materi yang telah menjelaskan materinya. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kelompok yang lain ada pertanyaan? Kelompok 3. Baik, kepada teman dari kelompok 3, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, selain berfungsi sebagai transportasi, apakah darah mempunyai peran yang lain? Selain berperan sebagai transportasi, apakah darah juga mempunyai? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman dari kelompok 3. Jika ada lagi yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Ada dari kelompok yang lain? Kelompok 1 mungkin? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, izinkanlah kepada kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman dari kelompok 3. Kepada saudara Liber, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara Servis. Ya. Dengan pertanyaan, selain berfungsi sebagai transportasi, apakah darah mempunyai peran yang lain? Jawab, selain sebagai transportasi sarana makanan, darah juga berperan sebagai pelindung tubuh. Oke, darah juga berperan sebagai. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana teman dari kelompok 3? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Baik, terima kasih dengan jawaban dari kelompok 2. Jawabannya saya sudah terima. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati ibu guru maupun di hati teman-teman sekalian, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan terima kasih. Baik, ya, dari kelompok 2 tadi mereka punya pertanyaan atau mengenai apa? Mengapa darah harus mengalir? Ya, mengapa darah harus mengalir ke seluruh tubuh? Jadi kan
mengapa darah harus beredar ke seluruh tubuh. Baik, sekarang kelompok yang kelompok tidak, silakan. Kelompok tiga. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas masukan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adi Yusuf. Di sini saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Justina Kartia Sumarti. Saya berperan sebagai pembawa materi. Ya, perkenalkan, nama saya Maria Pratama. Saya di sini berperan sebagai penjawab dan pencatat pertanyaan dari teman-teman semua. Selanjutnya kami akan memaparkan materi. Untuk tidak memperpanjang berkata, waktu dan kesempatan saya silakan kepada pembawa materi untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diberikan kepada saya oleh saudara moderator. Saya akan memaparkan materi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, kelompok kami dapat menyimpulkan dan menemukan masalah dari video tersebut, yaitu komponen-komponen apa saja yang terdapat pada darah. Setelah kami menemukan masalah tersebut, kelompok kami juga telah menemukan solusi atau jawaban dari masalah tersebut, yaitu komponen-komponen pada darah adalah sebagai berikut: 1. Sel darah merah atau eritrosit, 2. Sel darah putih atau leukosit, 3. Trombosit atau kening darah, dan 4. Plasma darah atau cairan darah. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Baku selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada pembawa materi. Baku selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dari teman-teman kelompok. Mungkin ada yang ingin bertanya, bagi kesempatan satu silakan. Untuk kelompok 2, bagi kesempatan satu silakan. Kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Yang kepada kedua, kami. Saya mewakili kelompok 2 memberikan satu pertanyaan kepada kelompok. Pertanyaan: apa yang terjadi jika fungsi leukosit dalam tubuh tidak berjalan dengan lancar? Oke, apa yang terjadi apabila fungsi leukosit tidak berjalan dengan baik? Dari teman-teman kelompok, izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari kelompok 2. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepada saudari Justina, bagi kesempatan satu silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator kepada saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Apa yang terjadi jika fungsi leukosit dalam tubuh tidak berjalan dengan baik? Jawab, seperti tadi kami sudah membahaskan atau menjelaskan bahwa fungsi leukosit atau sel darah putih untuk melindungi atau benteng pertahanan tubuh. Apabila sel darah putih tidak menjalankan fungsinya dengan baik, tentu mikroorganisme seperti virus dan bakteri yang masuk ke tubuh akan menguasai tubuh kita. Misalnya akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Oke, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Bagaimana teman kelompok 2? Apakah sudah diterima atau belum dengan jawaban dari kami? Bagaimana kelompok 2? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Jawabannya saya sudah terima. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1. Untuk kelompok 1, bagi kesempatan kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, kami akan memberikan satu pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah ada contoh penyakit yang disebabkan kurangnya leukosit atau sel darah putih dalam tubuh? Coba Anda sebutkan. Apakah ada contoh penyakit yang disebabkan oleh kurangnya fungsi sel darah dalam tubuh? Dari teman-teman kelompok, izinkanlah kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari kelompok 1. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada saudari Justina, bagi kesempatan satu silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator kepada saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 1. Pertanyaan, apakah ada contoh penyakit yang disebabkan oleh kurangnya fungsi leukosit atau sel darah putih dalam tubuh? Ya. Jawab, contoh penyakit akibat kurangnya fungsi leukosit dalam tubuh adalah AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Virus HIV masuk dalam tubuh, menyerang sel darah putih atau leukosit yang seharusnya melambat infeksi. Oke. Bagaimana teman kelompok 1? Apakah sudah diterima atau belum dengan jawaban dari kami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Berdasarkan diskusi bersama bahwa kami sudah menerima jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, bagi kesempatan kami silakan. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, selanjutnya diskusi ini kami tutup. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesempatan yang tidak berkenan di hati teman-teman atau ibu guru, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Membabaskan makanan, oksigen,
fungsi dari komponen darah atau sel darah. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita bahas hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Vina. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Pembawa Materi kepada saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan akhir dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Jadi, komponen-komponen darah tersusun atas empat jenis, yaitu yang pertama sel darah merah atau disebut juga eritrosit, yaitu memiliki peran sebagai pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit yang berperan sebagai pelindung yang melindungi tubuh dari virus dan bakteri. Yang ketiga, trombosit atau pembuluh darah berfungsi untuk mengumpalkan darah saat terjadi luka dan mencegah darah keluar dari tubuh. Yang keempat, plasma darah atau cairan darah berfungsi sebagai penjaga seluruh tubuh dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Itu saja kesimpulan akhir yang saya jelaskan. Waktu selanjutnya saya berikan lagi kepada Ibu. Baik, terima kasih Vina. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi seperti ini modelnya sel darah merah atau eritrosit. Lalu ada lagi di sini. Nah, ini sel darah putih. Jadi ini contoh gambar dari sel darah putih. Lalu tadi itu adalah sel darah merah. Oke. Baik, adik-adik sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat kepada adik. Terus saya mau mendengarkan pesan atau cerita dari adik kita singkat pesan bagaimana ada perasaan adik-adik setelah mengikuti pelajaran hari ini. Senang. Kenapa senang? Bisa membiasakan komponen darah. Gio, gimana? Kenapa senang? Karena Dengan bisa mengenal lebih dekat tentang komponen darah yang terdapat pada tubuh manusia. Siapa lagi? Kenapa? Merasa senang karena Kita bisa mengetahui fungsi dan peran masing-masing dalam komponen darah. begitu ya. Ya, Amelia. Bagaimana rasanya hari ini setelah pembelajaran yang telah kita pelajari bersama tadi? Senang. Kenapa senang? Karena kita bisa mengetahui penyakit-penyakit yang disebabkan karena kurangnya fungsi dari darah. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, untuk ke pembelajaran minggu depan, silakan nanti adik-adik, Ibu minta adik-adik mencari informasi yang berkaitan dengan penyakit yang berkaitan dengan sistem darah. Jadi nanti bisa carinya di Google, bisa juga menggunakan YouTube atau dengan sumber-sumber yang lain. Supaya nanti kita bisa lebih bagus kita bahasnya pada pertemuan yang berikut. Oke, baik. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita berdiri, kita bersama. Semua orang berdoa. Ibu guru dan bapak serta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pada surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya atau malapetaka yang mau mengancam jiwa dan raga kami. Semoga apa yang kami belajar pada hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami, baik bagi diri kami sendiri maupun bagi sesama. Doa ini ya Tuhan kami satukan ke dalam tangan-Mu, hebat penanggalan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ci. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, terima kasih, Ci. Kali ini sudah melakukan kegiatan pembelajaran, dimana kami juga saya selaku observer yang melaksanakan tugas saya dalam mengikuti kegiatan yang tidak dilakukan hari ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran saya hari ini. Baik. Saat ini, Ci, saya selaku observer ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang tidak dilakukan yaitu kegiatan pembelajaran yang baru saya lakukan. Kebetulan juga saya telah menikmati proses pembelajaran yang dilakukan. Ya, baik. Ada beberapa tujuan dari kegiatan yang dilakukan ini. Intinya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan. Jadi untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu saya ingin mengetahui perasaan yang Ibu rasakan terkait dengan proses pembelajaran yang baru saya lakukan, dan juga tentu rasanya Ibu ketika ada yang amati dari kegiatan yang Ibu lakukan. Oke, baik, yang pertama tentunya terlebih dahulu saya senang karena ada yang mengamati saya dan mengajarkan
karena memang belum terbiasa seperti ini. Oke. Seperti itu. Tapi pada intinya pastinya ibu senang Ya, ya. senang. Ya. Dan Jadi, juga tadi masih berjalan dengan lancar kegiatannya. Oke, syukur begitu tadi ibu sudah berjalan dengan baik. Nah, ibu merasa senang, saya selaku yang mengamati persembahan ibu yang kali ini juga pasti merasa senang. Ya. Ya, baik. Bisa diceritakan kembali, Cik, area pengembangan yang ibu lakukan di kelas ini. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di kelas barusan. Ya, baik. Dari mengenai tahapan tahapan ini tentu terlebih dahulu saya mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari silabus, FTP, materi ajar, LKPD sampai pada penilaian. Lalu masuk pada area pengetahuan, tidak ada dua yang saya ambil, Pak. Ada area pengetahuan dan juga area sikap. Pada area pengetahuan ini yang saya mau itu peserta didik saya itu bisa mengetahui fungsi dari komponen-komponen yang ada pada darah. Jadi fungsinya masing-masing. Kan darah itu kan kita lihat tuh hanya warna merah ya, kita lihat. Tapi kan ada bagian-bagiannya masing-masing beserta fungsinya. Lalu pada area sikapnya, saya menginginkan bahwa anak-anak itu bisa lebih aktif dalam berdiskusi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan temannya, dari bagaimana mereka saling menghargai, juga ada perasaan tanggung jawab dalam menyelesaikan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan bersama. Dan mungkin seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi area pengembangan yang ibu lakukan hari ini yang pertama, kalau saya bisa tambah dari apa yang saya menjadi dari dua ya, yaitu pengetahuan dan juga sikap. Misalnya di sini tadi ibu berusaha supaya anak-anak ini memahami fungsi daripada komponen pemerintahan, kemudian juga sikap. Dan ibu ingin anak-anak ini memiliki sikap yang baik dan lebih pada saat mereka melakukan diskusi, saling menghargai, saling menilai. Oke, luar biasa sekali. Apa namanya, sejauh mana ini area pengembangan yang sudah sampaikan? Apakah sudah berhasil dilakukan atau bagaimana? Ya, jadi menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sudah diterapkan, yang walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan dalam penyampaian. Oke, seperti itu. Baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya? Sudah dilakukan dengan baik dan juga diterapkan walaupun masih belum optimal. Dan menurut ibu yang belum optimal itu tentunya ada kekurangan. Oke. Kira-kira bisa kekurangan-kekurangan yang barusan tadi ibu sampaikan. Jadi terutama tadi itu di bagian diskusi kelompok. Jadi memang ada beberapa anak itu yang mereka kurang aktif. Ya. Jadi saya berpikirnya kurang aktif mungkin karena kurangnya sumber belajar lah. Jadi memang kurang memadai sumber belajarnya seperti buku, bahan ajar dan juga lain sebagainya yang bisa mendukung pembelajaran mereka. Jadi seperti itu, Pak. Berarti masih ada anak yang kurang aktif. Iya. Oke. Jadi berdasarkan pengamatan IBC kelas pembelajaran ini, anak kurang aktif ini karena kurangnya revisi belajar yang mereka pegang itu, sehingga membuat mereka ini tidak aktif dalam. Oke. Jadi solusi yang ibu tawarkan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka ini seperti apa? Jadi mungkin kedepannya tuh harus menyiapkan lebih banyak lagi referensi atau sumber belajar supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Termasuk gurunya juga harus lebih banyak belajar lagi. Seperti juga ibu ingin kedepannya ini guru mencoba untuk memfasilitasi mereka dengan mencoba untuk memperbanyak lagi referensi belajar sesuai dengan minatnya mereka yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ibu yang mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hambatan. Nah, kita sudah mengetahui apa yang menjadi kekurangan hari ini dan kekurangan hari ini itu yang kita akan perbaiki di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, saya berharap sehingga nanti pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya atau di awal semester baru ya bisa dijalankan sesuai dengan rencana. Ya. Baik, sebelum saya menutup terima kasih Cik. Tadi poin intinya saat saya mengamati kegiatan ini saya pikir jadi sudah melakukan pembelajaran yang begitu baik sehingga anak antusias. Dan itu juga bukan dengan pembelajaran semangat. Di situ saya lihat kalau saya ingat waktu percakapan kita di observasi IBC mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi bagaimana ini? Tadi saya sempat berpikir sosial emosional yang dikurang karena saya terlalu serius kayak Tapi ternyata tidak. Ternyata sebenarnya anak-anak itu
semangat, relax, tadi ada senyum-senyum. Ya, Berarti kan mereka bahagia, atau mereka senyum. ya, kalau mereka sudah senyum pada saat pembelajaran pasti mereka bahagia. Dan kalau mereka bahagia, mereka terima dengan baik, Ya. karena dengan baik materinya. Dan di akhir pembelajaran ibu menanyakan perasaannya mereka. Ya, perasaan mereka. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, mereka ceritakan juga dengan baik. Kalau saya dengar tadi perasaan mereka itu semuanya pada senang. Ya, pada senang. Apalagi dengan ditampilkan tadi itu video animasi Ya. Oke, luar biasa. Jadi terima kasih banyak. Ibu Eci sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa. Anak sudah bahagia. Mereka juga menyampaikan perasaan mereka senang. Dan ketika saya tanya tadi, ternyata pembelajaran seperti ini yang mereka harapkan ke depan. Oke. Mudah-mudahan Ibu Eci apa yang dibicarakan dan apa yang kita rencanakan hari ini dapat terrealisasi. Ya, amin. Ya, sukses untuk Ya. Ibu Eci. Nah, jadi demikian percakapan kita kali ini. Ya. Percakapan pasca observasi, ya, mulai dari observasi kemarin, observasi hari ini, dan juga pasca observasi. Jadi saya selaku observer dalam ini CGP yang sebelumnya terima kasih banyak Ibu Eci, dan saya mengucapkan selamat pagi dan selamat sukses untuk kita semua. Terima kasih. Ya, Pak.